warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalal lana nikah wa haraba alaina sifaa hamdan kasiran thayyiban mubarakan yafuku hamdan hamidin kamala nihayata likamalillah wa adada li'abihi wa afdalihi alal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman daimaini mutanazibaini ila yaumal qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa qala nabiyuna Muhammad man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqa wilayatullah. Wa qala fi kitabihi nasaihul ibad fi sa'ih ya man bidun ya mustaghal qad ghatul aman awalan yazal fi ghaflatin hatta dana minhu ajal. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna wa lima aujaba ghairu minaz zahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam afdalul makhlukat wa afdalul mawjudat nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, mudah-mudahan kita mendapatkan sa'afatul uzbati yawma la yanfa'u malu wa la banu illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratal muhtaram wal muhtaramin sadatil ulama minal mu'alimin wa zumratil hukama minal hadirin. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Bapak. Mudah-mudahan oleh Allah dihasilkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul bait, sekeluarga besar Bapak Muhyiddin, sekeluarga besar yang menjadikan juga lantaran kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, bermusafahah. Mudah-mudahan ini hajat diberkahkan serta dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, ibu, pemuda-pemudi, para santriawan, santriawati yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan kita berkumpul dalam acara walimatul aurus beserta walimatul khitan. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amalan yang tidak bisa kita sangka menjadikan bekal di yaumul qiyamah. Para bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, as'ada rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam waktu yang singkat ini bisa berkumpul di dalam acara Bapak keluarga besar Muhyiddin, Bapak Muhyiddin
Iya Bapak Muhyiddin ngadadak teh bae teh nya. Alhamdulillah campur bebasnya bahasanya. Ada campur mah ngeunah. Pecel dicampur es campur Bapak jeung ibu ge malam Jumat nyampur ngeunah. Nadanya. Eta urusan main malamnya. Tadi ngobrol beta jeung Ustaz Hermawan. Rada kagok kita ngomong di sini. Bisa teori doang gitu. Ya tenang. Insya Allah dihasilkan maksudnya bosannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, dalam waktu yang singkat ini kita bisa berkumpul berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kehendak Allah, kita tidak bisa bersama-sama di sini. Yang padahal malam ini saya sebenarnya ke Palembang, Bapak Ibu. Ngan lantaran ke Palembang aing ngundang. Ka ditu gendang areun heulang-heulang. Mending kamar geuleuy anu pasti aing berkata. Betul? Ya, kasagri nya. Cocok ya. Alhamdulillah, malam yang singkat ini kita diberikan sehat. Amin. Sehat bukan berarti zahir saja, tetapi batin, hati. Maka kata Kangjeng Rasul, ad-zahir yadulul alal batin. Kalau zahirnya bagus, kalau zahirnya rapi, insya Allah batinnya akan ikut bagus. Begitu juga di dalam pemerintahan. Kalau pemimpinnya bagus, kalau pemimpinnya bijaksana, jujur, insya Allah rakyat, masyarakat akan ikut bertanggung jawab insya. Nah, ieu teh pemilihan didinya nguping tadi abdi dina bulan 5 Paknya. Insya Allah dilancarkan berkahnya bikin desa Tanjung Sari. Para bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam suatu agama ada yang disebut bunyatin ala nadofah. Ini agama, karena agama adalah perlu yang bersih, perlu yang bagus. Maka pada kesempatan malam hari ini, besok insya Allah Sahibul Bait akan menghitankan, Sahibul Bait akan mentikahkan anak-anak keturunannya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga kata Kangjeng Rasul, bunyatin ala nadofah. Pilihlah agama, kegiatan, pekerjaan yang bagus dan yang bersih. Maka khitan ini adalah undang-undang Allah Subhanahu. Begitu juga pernikahan, undang-undang. Dulu pada zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, pernikahan sudah dilaksanakan. Kangjeng Nabi Adam beserta babu ibu Hawa, nikah tah kawinnya Sayyidina baginda Nabi Adam jeung Siti Hawa. Di mana? Di surga Allah. Terus nikah, ngagaduhan keturunan. Di dalam puruyah Kangjeng Nabi Adam alaihissalam boleh nikah dulur jeung dulur, lantaran pada zaman harita cuman anu aya makhluk anakna Kangjeng Nabi, maka boleh nikah dulur jeung dulur. Qabil Habil, Iklimah Labudan. Qabil kana Labudan, Iklimah kana Habil. Nah, kita mengulas dari sejarah pertama awal pernikahan. Masuk lagi ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Kangjeng Nabi Musa boleh nikah satu kecamatan. Wih, untung amat cina ini suka muda. Terutama si Abdi belumnya lebih zaman air. Oh mantap, Pak Ustadz mungkin lagi dong nambahan BI. Terus udah macam-macam Pak Ustadznya. Boleh menikah
Satu desa sepuasnya laki-laki sakuakna. Kenapa demikian Puruyah? Agama membolehkan nikah sepuasnya karena di zaman Nabi Musa alaihissalam, pada zaman berikut, di zaman Nabi Musa ada nama yang namanya Raja Fir'aun. Beliau raja yang sangat biadab, raja yang sangat kejam, raja yang sangat terus mengakukan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumal a'la, yang disebut akulah Tuhanmu kepada seluruh umat ataupun kaum masyarakatnya. Maka ketika ada yang lahir di zaman Kanjeng Nabi Musa, terutama bayi yang laki-laki, dibunuh. Kenapa dengan demikian? Karena sebelum terjadi Nabi Musa beranjak dewasa, Nabi Musa masih belia ataupun masih di dalam kandungan. Nah, penasehat-penasehat kerajaan di Fir'aun, Raja Fir'aun mimpi itu bakal ayah seorang pemuda anu bakal ngalengset tentang kekuasaan. Nah, iyalah ketika ayah ibu-ibu anu hamil dibunuh, terutama anaknya anu lahir lalaki. Lamun pikamah dibebaskan eta para pemudanya. Makanya para pemuda doangna menanjang Nabi Musa nya urangnya. Nah, cuman kembali lagi Nabi Musa saja ingin menjadi umat baginda Rasul. Betul. Terus masuk lagi Puruyah ke zaman Nabi Isa alaihissalam. Zaman Kangjeng Nabi Isa, lelaki hanya boleh menikah dengan satu wanita saja. Oh, kisminnya. Doang asal zaman ayeuna ieu nya. Bapak Muhaimin siap kira-kira satu perempuan saja. Siapnya hasilkan maksud dalam. Masuk lagi ke zaman pertengahan, yaitu zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh menikah hiji, nambah dua, nambah tilu, nambah opat, nambah lima, pijeun heulang hiji kasakrinya. Bisi nambah dua, tenanawan nambah tilu mangga, opat mangga, kalima mah ke heulana. Di agama anu ngomongnya. Maka al-islamu nadipun la yadkhulul jannata fa innahu nadipun. Maka Islam adalah pilihan, sehingga manusia kalau memilih ke dalam yang jelek, maka perjalanan nadipun dia itu akan mendapatkan pahala yang jelek. Kalau manusia memilih jalan yang bagus, maka fa innahu la yadkhulul jannati, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu kaharti. Terus sereken aja dona pasar malam dicat tutup baknya tenang dah. Abdi tadi kaget di imah sabada pulang di dia ya gitu, aya mobil make speaker harus suarana. Pak Abi keluar eta mobil sing goreng berita pasar malam. Cocok gitu kan. Nah kamar galuy heula. Sugan balik ti margaluy gitu bisa ke pasar malam ngaborong pakaian. Jeung martabak. Adi imah tadi geus pesen teh ulah poho martabak. Cek emak Pak Ustaz Mulyono. Martabak ke abdi kitu kamar galuy heula. Sugan di ditu gitu aya jeung beulina gitu. Siapa aja? Urang mah alhamdulillah abdi tiasa silaturahmi di kadinya. Alhamdulillah waktu orang dina bulan Maulid pernah ya orang acaranya ayeuna orang pendak deui doang baru senen orang di teh lah ngarah paduluran baiknya sedang diapi dulu di dia. Para bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pertikahan dijalankan oleh manusia, terutama bapak-bapak yang sudah merasakan. Ari abdi mah hanya seukur masih gambaran Paknya. Maka seperti abdi pribadi, saya pribadi yang masih jomblo. Dengan jomblo ya, yang penting mah bertakwa. Ya. Karena Allah itu tidak melihat apa pekerjaan, apa kegiatan, apa itu status. Tenele Allahumma neuleuh hatena qulubikum bi amwalikum, supaya hati orang bagus. Maka sebelum melaksanakan pernikahan ada kata Kangjeng Rasul yang
ujungna cerai, ujung-ujungna cekcok, ujung-ujungna boga masalah nu gede lantaran ilah tidak didasari dengan ta'allamu qabla an tazawwaju. Terkait ilmu belajar ilmu agama heula. Tadi patokan utama agama adalah nomor satu di dalam rumah tangga. Insya Allah calon pengantin isu, insya Allah mudah-mudahan jadi keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Karena Idu qaulu surur ini bukan menasehati bapak-bapak para ya pemuda mah calon kawin, kecuali bapak-bapak doang nak jauh keneh kawin deui bagana geura dan loba keur sabar bae ya lamun rek ngawin deui ya minimal lahan jagung jadi kacurug boga sorangan kan. Terus lahan sawit ya ulah eureun sabulan 3 kali nimbang. Nah, Pak Muhammad doang nak cukup Pak ya untuk menambah lagi seorang istri. Ini qaulu surur yang sudah berumah tangga ataupun saya pribadi di dalam rumah tangga ada kata Kangjeng Rasul biru, lain hijau Paknya. Ini biru bahasa Arab. Biru artinya adalah bertanggung jawab, terutama seorang laki-laki terhadap seorang istri, seorang pemimpin terhadap masyarakatnya, mempunyai rasa biru. Duka hiji, duka dua, maruah. Cukup di rumah tangga ada biru, lain koneng, lain hijau, lain berem, maruah duka dua. Biru adalah bertanggung jawab seorang istri selayaknya bagaimana menghormati kepada suami. Seorang suami juga begitu juga sebaliknya selayaknya menghormati seorang istri. Nah, jadi kalau sudah bertanggung jawab istri terhadap laki-laki, terhadap suami, suami terhadap perempuan, insya Allah rumah tangga akan menjadi tentram, adem ayem, insya. Yang kedua adalah maruah. Maruah adalah mempunyai kasih sayang. Bapak-bapak osok menyayangi indungnya osok. Indung si budak ya. Laju lamun ciri bapak sayang ke istri seperti kumaha ya di ais Allahu Akbar. Pak Ustaz Mulyono malam Jumat ya doang aduh ayat tadina kitab Quratul Uyun anu ngabahas lamun di masalah santri masalah urusan rumah tangga luar biasa ya. Abdi pernah ngawas kitab eta Quratul Uyun Fathul Ijar luar biasa ya. Rumasa Pak Ustadz ya rumasa lantaran kadika itu mangkok gitu atau ujung-ujung mengaturkan puasa di baik. Nah jadi inilah nasib pengorbanan korban ya ditinggal kawin zaman baheula ditinggal kawin. Para bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam rumah tangga ada yang namanya pasti cobaan, ada yang namanya pasti ujian. Karena menikah ataupun menjalankan rumah tangga bagus bahagia mungkin hanya sebentar, betul? Ini cenah ya, cenah. Karena bagaimana di dalam rumah tangga adalah ada hal-hal yang harus diperhatikan, terutama ibu ataupun bapak yang sudah mempunyai keturunan, jangan sampai meninggalkan iqomatus sholat. Ya rumah tangga tujuan nikah, tujuan dihitan adalah gede nama supaya ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya supaya ibadah, pernikahan ibadah, dihitan juga ibadah. Bagaimana kita bisa bagus ibadah kita, bagaimana ibadah kita akan diterima oleh Allah, akan menjadikan bekal di yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika anak, istri, jabatan, harta benda seluruh tidak bisa memberikan manfaat dan syafaat di yaumul kiamah, maka kita tasarufkan illa biqalbin salim, terkecuali kurang tasarufkan ke jalan Allah Subhanahu. Jabatan bapak kita sarufkan ke jalan Allah,
istri, anak ditasarufkan ke jalan Allah, harta, mobil, pekerjaan, pegawaian ditasarufkan ke jalan Allah, insya Allah dunia itu akan memberikan manfaat dan selamat. Karena ad-dunya uji patun, dunia eta diibarat bangkai, saha anu teu gila, saha anu teu bau, saha anu teu hayang ngadeukeutan bangkai, betul? Pasti kita mendekati bangkai pasti akan mendapatkan baunya, akan merasakan baunya. Tetapi kalau bangkai ini dijalurkan, diberikan ke peternakan lele, misalkan lele jumbo ataupun ikan, bangkena leungit, manfaatna ikanna bisa gede, halal tuh orang dihakang, terkecuali anu haram ge makan bangkena. Ari ngakan ikan mah tuh halal ya, Paknya. Lantaran geus aya wasilah, sudah ada pelantara diislahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dunia. Kalau kita tidak bisa mentasarufkan dunia, maka di yaumul kiamah akan menjadikan beban pertimbangan kita. Begitu juga jabatan, begitu juga pekerjaan, anak, istri, seluruh pekerjaan yang kita lakukan di dalam dunia akan menjadikan madorat, akan menjadikan celaka kita di yaumul kiamah kalau tidak ditasarufkan ke jalan Allah Subhanahu. Maka alhamdulillah kita berkumpul di sini mengadakan suatu pengajian. Insya Allah besok acara walimatul khitan dan walimatul aurus. Mudah-mudahan pengajian kita di malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dimatikan oleh Allah, diambil umur oleh Allah menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, dan kesananya menjadi khairun nas man al umri. Barang siapa manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fi baiti jannati, sebagai rumahnya tempat adalah surganya, sehingga rumah dijadikan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu. Panggal jula leres deui ieu. Kurang kopina dong ya para panitianya. Masih semangat Paknya? Masih 2 menit deui nya. Ya man di dunia hustagol qad garahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu ajal mutafa'ilun mutafailun. Kalau baheula masuk itunya ngawian anak-anak leutik teh budak leutik jadi ais gitunya. Ai kuari mah doangna. Ku tak mau cintaku dikocok. Sok itu lainnya ibu-ibu nimbang anak. Aya waktuna Pak dikocok-kocok mah nya. Kayak aya waktuna ulah dileutik keneh tadi. Sok biasa ngadengan lagu gitu. Ya. Itu mah urusan panganten kan itu. Yaman bidunya hustagol. Hei umat manusia, hei manusia yang beriman, yang mengaku agamanya sebagai agama Islam, mengaku bahwa Kangjeng Rasul adalah Rasulullah, mengaku Allah adalah Tuhannya. Yaman bidunya hustagol. Jangan sekali-kali kalian terlalu cinta tentang urusan dunia. Istagola. Kalau kita sudah cinta terhadap urusan dunia, maka kesananya akan menjadikan mata kolbu aikosa kolbu, hati kita akan menjadi keras, hati kita akan menjadi mati. Naudzubillahi min. Nah inilah sedang-sedang saja dengan dunia ini, betul? Karena dunia bisa manfaat, bisa maslahat, dijalurkan. Kita tidak terlalu cinta, boleh kita bekerja untuk dunia karena kasar kurang, tetapi dunia jangan dijadikan sebagai peran utama ketika kita bahkan sampai lupa terhadap ibadah, terutama sholat yang 5. Nah, istagola yaman bidunya ustagol qad gorohu tulul amal, sehingga manusia kalau sudah terlalu cinta terhadap dunia,
akan kesananya menyedikitkan tentang urusan amal, ngagagampangkeun karena sholat, ngagagampangkeun karena ibadah, menyepelekan tentang pengajian. Inilah kalau sudah istagola, hatinya kesengrem urusan dunia, diajak pengajian nolak, diajak bermusyawarah tentang kemaslahatan di masyarakat menentang, tidak mau. Yo iyalah patokan ieu ulang menghirup teh nya. Kadituna hatta dana minhu ajal. Sedangkan urusan umur kita hidup di dalam dunia tidak ada yang tahu, entah itu besok, entah itu malam, entah itu lusa, tahun depan, bulan depan. Inilah persiapan kita sebagai manusia yang menjadi yang bagus, khairum minallah wa asanu khairum minan nas. Bagus di hadapan Allah, begitu juga bagus ketika kita hidup di dalam dunia. Alhamdulillah. Para bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kembali lagi pernikahan sudah kita lewatkan. Pembahasan saeutik tadi tah sok sadar salah kadarna. Kieu kurang disimpulkan akhirna benya samenit deui urang ya. Doangna bobo-bobo geus tingkar ribe ya. Juburna dong geus karetek bae nya. Aing geunang pasar malam dong deh. Lanjut kita ke dalam yaitu walimatul khitan. Bunyatin ala nadofah, sehingga manusia dihitankan. Bapak-bapak geus dihitan geus. Geusnya aya 2 kali dihitan. Kangjeng Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun bapak-bapaknya. Dauna eueuh jeung engke cenah ieu. Lamun disitan di 2 kali. Hitan adalah undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memakai undang-undang Allah, memakai agama adalah jalbul masoli wadar al mafasad. Barang siapa yang memakai agama di dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan maslahat. Tetapi barang siapa yang tidak memakai agama, tidak memakai ibadah, sholat yang 5 waktu terutama di dalam kehidupan sehari-hari, wadar al-mafasad, maka akan datang kemudaratan dan kerusakan. Na'udzubillahi min. Nah inilah maka Kangjeng Rasul mengikuti syariat dari Kangjeng Abdul, yaitu Sayyidina Nabi Ibrahim. Dihitankan manusia supaya kesananya adalah supaya wa'mur akhlaka bisolah, supaya mempunyai akhlak yang bagus, supaya mempunyai hak-hak prerogatif ataupun kegiatan adat-adapan yang bagus, dibersihkan seorang anak tersebut. Tujuannya adalah wa'mur akhlaka bisolah, menyempurnakan akhlaknya dan kesananya untuk bisa sholat kepada Allah Subhanahu. Nah, ini tujuan sunatan paknya, supaya wa'mur akhlaka bisolah, supaya daek ibadah, supaya daek sholat, supaya akhlaknya bagus. Karena seseorang tidak mungkin bisa bersih, tidak mungkin bisa bersih batin dohirnya kalau tidak dibersihkan dari dohirnya dulu. Jadi kesimpulannya adalah supaya anak-anak, para generasi bapak-bapak sekalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Ketika anaknya dihitankan mengikuti puru'iyah Kangjeng Rasul yang dibawa oleh Sayyidina ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam, mudah-mudahan anak yang dihitankan entos apa kaca nih Pak? Entos ya, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluarganya dijadikan keluarga yaitu waj'alna min ladunka sultanan nasira. Amin ya Allah ya Robbal. Terus nang tangan keneh ibu bapaknya. Para bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah tahadusan dinikmah. Alhamdulillah adiknya ngeleuyeur bae bulan Rajab, alhamdulillah neangan berkat gitu. Alhamdulillah kalembur anu tos di daerah Mampun, daerah Sidodadi, daerah Air Keliang, terus seperti ilmu ya. Karena manfaatnya ilmu, seseorang bisa manfaat hidupnya adalah wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam huduru sholati saniyah
au sholatil jamaah au fi majlisi ta'lim yadkhulu yadkhulah. Barang siapa orangnya yang ingin manfaat hidupnya, terutama kalau di kalangan para santri, para ustadz, para pejabat, ilmunya ingin manfaat, bukan dohirnya saja, tetapi ilmu itu adalah batin, urusannya dengan Rabbul Izzah ataupun dengan Allah. Ilmunya manfaat, yaitu harus menguatkan kudu daek rajin-rajin au sholatil jamaah, kudu daek berjamaah ya para ustadz nya. Jadi bisa kahijab ilmu teh urangna sok nyepelekeun berjamaah. Teu bisa 5 waktu minimal maghrib, isya, subuh. Dohor asar mah eta mah teuing ngerti mana bae ge. Nu penting mah ulah sampai ninggalkeun salat. Nah, kamari bulan Rajab Isra Mi'raj Pak Ustaz Mulyana tadi tacan kami cenah raja di dieu. Arek malam minggu cenah. Mudah-mudahan lancar pusatnya, mudah-mudahan barokah di kampung. Rajab sekarang sudah masuk tanggal 3 Sya'ban, berarti kita memasuki bulan suci Ramadan. Tinggal 27 hari deui banyak. Siap kilo bikin puasa siap? Insya Allahnya. Ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Gunakan sisa umur, gunakan sisa jabatan, gunakan sisa keberkahan umur di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj kemarin, insya Allah tarusan bilimah abdi riungan-riungan dalam 1 minggu. Alhamdulillah sapeting ayat 2 kali, sapeting saminggu 2 kali, saminggu sekali. Alhamdulillah acara-acara seperti pengajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun demi tahun di daerah kita di Kabupaten Oku Selatan. Kemarin waktu angkatan pertama Pak Ustadz ya, kita ikut PDPENU di Islamic Center. Alhamdulillah Kabupaten Oku Selatan geus mulai asup kegiatan-kegiatan kemaslahatan seperti pengajian, seperti kemaslahatan masyarakat ataupun di desa-desa masing-masing. Minggu kamari abdi nyumpah pantarlih kan di desa Tanjung Jaya. Ayat 12-an bawa anggota 30. Ayat di 2 agama di desa Tanjung Jaya. Ayat agama Hindunya di daerah Talang Bali. Ayat rohaniawan gitu abdi di agama Islam sebagai putusan disumpahkan untuk Pilpres tahun 2024 Paknya. Nah, mudah-mudahan keberkahan para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat yang berperan di desanya masing-masing, mudah-mudahan menjadikan maslahat sehingga desa, negara menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa ghafur. Urang hayang damai hoyong, hayang berkah hayang, hayang selamat hayang. Inilah kalau kita ingin selamat, jangan sekali-kali kita menyepelekan tentang urusan kemaslahatan, terutama kemaslahatan agama masing-masing. Karena yang berpengaruh tentang urusan-urusan pekerjaan dunia adalah pekerjaan yang bagus, sehingga manusia bisa dijadikan bagus pekerjaannya, bisa dibaguskan yaitu kegiatannya, hidupnya. Bahkan sekalipun kalau orang itu tidak memakai agama, maka tunggulah kecelakaan ataupun kerusakan di dalam suatu kampung ataupun desa. Nah, jadi ini intinya Shahibul Bait, Shahibul Hajat mengadakan kita pengajian di sini tiada lain dan tiada bukan adalah ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hiburan hiburan mah mangga hiburan. Ya perlu hiburan Pak ya. Perlu hirup teh ulah ngaji bae dari nanti. Perlu hiburan mah. Nak joget dah halnya, dikit balik joget dah ya. Dan orang sebagaimana orang jelema Islam, hiburan kita adalah yaitu supaya hati kita tentram di dalam agama kita. Oke, di dalam hiburan orang atau lanjut kita ada batas-batasnya. Siapanya? Insya Allah. Mudah-mudahan hajat berkah, hajat dijadikan hajat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus
Para bapak tamu undangan asada rahimakumullah, sehingga perjalanan Kangjeng Rasul dilanjutkan oleh sahabat tabi'in, atba tabi'in, sehingga ulama-ulama kita yang sekarang yang masih hidup. Maka al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris dari para nabi, terutama dari Kangjeng Rasul. Barang siapa yang tidak cinta terhadap ulama, tidak mahabbah terhadap kiai, tidak mahabbah terhadap seorang guru-guru pengajian, maka insya Allah di yaumul kiamah di padang pasar, cek ulama teh, cek kiai teh masing-masing be urang gitu ya. Maka orang kudu cinta seimbang, orang cinta orang hidup di dalam dunia terhadap ulama seimbang, terhadap kiai seimbang. Maka kalau kita sudah cinta terhadap mahabbah, cinta terhadap ulama, maka layas lusu bil hasil maksud wabil hajati mubarakan ilallah, maka seluruh maksud hajat kabul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan, kalau kita ingin berkah hidup, ingin menang kemuliaan, menang karidoan di Allah Subhanahu wa ta'ala, anu pertama urang ulah wani-wani ninggalkeun salat 5 waktu. Insya Allah orang salat menyah dilakonan, walaupun capek 1000 capek, hulap 1000 hulap, malas 1000 halap ya, malas eta urang kana salat teh. Jadi ulah-ulahkeun anu kolot abdi bege nu ngora kana salat ulah hulap asana. Komo lamun salat subuh ya, lamun teu dipaksakeun salat subuh pang hulap-hulapna. Salat isya sarua malas, capek, pang hulap-hulapna. Salat zuhur malas deh, salat asar sarua deh, maghrib atau kabeh bener juga murah malasnya. Nah, berku sabab sakitu kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan menjadi giro, menjadi pemompa keimanan kita. Maka Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita kembali ke pembahasan-pembahasan bulan, karena ia hajat di bulan Sya'ban bagus di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kenapa bisa bagus di bulan Sya'ban ini hajatan? Karena di bulan Sya'ban ada hal-hal yang bisa kita jadikan, yaitu hari-hari ataupun tempat-tempat yang bisa kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut Rajab adalah litat hiril badan, Sya'ban adalah litat hiril qalbu, Ramadan adalah litat hiril ruh. Bagaimana mungkin puasa, zakat, ibadah, tadarus, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan kalau hati badan kita tidak bagus? Maka ialah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, perbaiki keimanan kita, tingkatkan kualitas keimanan kita, karena hidup ini tidak selamanya kawan. Benar? Benar. Jadi disebutkan teh al mautu babun yaqulu nasi dakhiluhu. Mati itu diibaratkan pintu. Kalau manusia kita hidup, rumah mempunyai pintu, kurang bakal asup kayak kata rumah. Begitu juga kita mati yang hidup. Yang hidup pasti kita akan masuk ke dalam liang kubur. Maka al mautu babun yaqulu nasi dakhiluhu. Mati adalah diibaratkan sebuah pintu. Setiap orang pasti akan memasukinya. Nah, jadi tingkatkan kualitas keimanan kita. Oh, kumaha kami mau aki-aki dalam Quran bagi geus jelas. Iya rojak tanah atau rojok matana cing. Karena incuna ceng coba ini dalam Quran. Lalu klik di bapak mai. Ayo nanti bahas cek incuna berem. 100.000. Ayo tambah jelas tak orang dalamnya karena duit mah. Ayo karena ngaji mah orang buta orang. Nah, itu dia kesalahan orang. Maka pergunakanlah sehat kita sebelum datang sakit kita. Cek Kangjeng Rasul ayatannya dina anu gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautika. Gunakanlah umur kita dari hidup sebelum datangnya kematian. Ginaka qabla pakrika. Gunakanlah waktu orang kersugih, kerbenghar, sedekah, zakat, kiparat. Iya, kolot-kolot orang tua kita yang sudah mati bukan berarti enak-enak saja di dalam kubur sana, tetapi butuh bantuan terhadap anak cucunya. Maka perlu sebab pengibaratan karena kolot na osoknya. Mau kayak bulan puasa ya kibaratan kolot
supaya di alam baka di jero kubur menang kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang karunyangeun kana kolotna anu geus teu aya cek Kangjeng Rasul, yang pertama adalah irhamu mautakum bisodaqatil au du'ain. Barang siapa yang cinta terhadap ahli-ahli kubur, orang tua yang sudah mati, maka jangan sungkan-sungkan kepada anak cucunya mengeluarkan sodakoh. Tidak sanggup dengan sodakoh, ngadoa. Ilah disebutkan tiamang kana kudu boga. Anu pertama ilmu anu manfaat, anu kedua kudu boga anak yang soleh dan soleha, dan yang ketiga supaya dijadikan kita harta benda di amal jariah dan pikir, terutama orang tua kita yang sudah tiada di dalam dunia. Bulan Sa'ban adalah litathiril qalbi, adalah untuk membersihkan hati kita. Bagaimana mungkin hati kita akan bersih kalau dohirnya tidak dibersihkan? Kamari bulan Rajab, ayah kamari puasa Rajab ayah. Alhamdulillah. Sabaraha poe Pak? Ayat 27, alhamdulillah. Ayat 3 poe ayat di tanggal hiji sampai tanggal 3 nya lumayan gede manfaatna. Tanggal hiji Rajab diampun dosa 3 tahunan, tanggal 2 Rajab dihampura dosana 2 tahunan, tanggal 3 Rajab dihampura dosa 1 tahunan, di tanggal 4 sampai beak Rajab diampuni dosa sabulan. Makanya disebut bulan Rajab ya. Sekarang banyak orang di dia ngebahas Rajaban tenang. Nu penting ulah repeh bae urangnya daripada paheulung-heulung siring perong ngajak rusuh dong gitu bapak-bapak ini. Jadi di Rajab itu ada keberkahan. Masuk lagi di bulan Sa'ban banyak sekali keberkahan, bakal diangkat catatan amal orang selama terhidup di tanggal 15 Sa'ban nanti Pak ya. Jadi usahakan kita rumasa DP handap asor ke Allah. Jadi orang rumasa seueur dosa, tobat ke Allah. Maka barang siapa yang tobat di akhir bulan Rajab dihampura dosana. Makanya bulan Rajab adalah bulan asor, bulan yang tuli. Kenapa disebut bulan tuli? Bulan Rajab adalah bulan di mana Allah tidak mencatat keburukan dari umat manusia. Kayak ditunggu sugan tobat dina bulan Rajab. Lain tadi catat Pak, lain cuman diingkeken. Lamun habis Rajab masih kitu kena beka lakuanana, eta pasti catatan akan timbul. Tetapi lamun urang tobat di akhir bulan Rajab, nu padahal tanggal hiji Rajab urang maksiat eureun, ninggalkeun salat terus-terusan, nyepelekeun karena urusan-urusan keagamaan. Nah, tobatlah di akhir bulan Rajab, insya Allah dosanya diislahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bulan Rajab adalah bulan yang tuli, bulan asob disebut nage. Maka disebut wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadafuril ma'na walil badnil qalab wa qiyamul laili wa tadarra'u bis-sahar wa mujalasatu sholihin al-fudala. Ngenahan bapak-bapak, ngenahan macam-macamnya tuh, ngenahan didirikan lah tapi ngap-ngapan aja. Jadi kata Kangjeng Rasul, barang siapa yang ingin hidup tentram, adem ayem di dalam kehidupan, terutama orang yang sudah berumah tangga, anak keturunan, nurut daek belajar ilmu agama serta pendidikan sekolah, dititah daek sopa kolbu hatena leungeus dititah ku kolot, tidak kosa kolbu tidak teas hatena, dititah sekolah malas, dititah haji malas, dititah ka masjid komo malas jasa. Iyalah maka ada kata Kangjeng Rasul, man akalal haram kosa kolbu ay mata kolbu. Barang siapa orangnya yang selalu memakan barang-barang yang haram, maka akan kosa kolbu ay mata kolbu. Mengapa dengan demikian kata Kangjeng Rasul? Karena yang haram itu bisa menghijab terhadap hatinya. Hatinya bisa keras, bahkan bisa pahit. Hatena
Paknya lamun hate geus bae ribuh teu paribu bapak-bapak ge misalkeun ieu nya boga pemajikan geulis jasa laju barang paeh ribuh teu laju bapak-bapak beli motor di dealer ataupun mobil ya Pak Muhyiddin beli mobil misalkan di dealer bagus sekali mobilnya mentereng mengkilat tetapi mesinnya mati susah tidak? Susah. Makanya ilah begitu juga manusia kalau hatinya sudah mati sudah keras hatinya susah diajak untuk kemusyawaratan susah diajak bermasyarakat. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan orang di Pasihan diberikan hidayah selalu taufik oleh Allah Subhanahu. Yang kedua adalah barang siapa yang ingin tenteram hatinya yang ingin damai di dalam keluarganya ulah lesot nawiru buyutakum bitilawatil Quran wa shalah ulah ninggalkeun perkara-perkara salat para ibu bapaknya ayo babarengan orang belajar mulai ieu rapihan kehidupan terutama jangan ninggalkeun salat gampang nawiru buyutakum bitilawatil Quran mah lamun misalkan baca Quran malas teu naon penting mah salat maka wabil khusus kepada calon pengantin Idfalus surur ta'alusan binimah walaupun saya belum berumah tangga mudah-mudahan ta'alamu qabla an tazawwaju sebelum kita berumah tangga sebelum melaksanakan pernikahan belajar ilmu agama heula supaya kadituna menjadi keluarga yang biru dan maruah insya Allah. Yang pertama laksanakan DP membaca Al-Quran beserta maknanya. Yang kedua selalu taubat ke Allah, selalu menyesal kepada Allah. Kalau kita sudah tidak mau bertobat di dalam 1 minggu sekali, tidak mau bertobat di dalam 2 minggu sekali, tidak mau bertobat di dalam 3 minggu sekali, tidak mau bertobat di dalam 1 bulan sekali, tidak mau bertobat di dalam 40 hari sekali, maka orang tersebut akan selalu diberikan pannaru aulabih. Maka orang itu akan hak yang lebih hak di yaumul kiamah api neraka yang akan membakarnya. Maka orang ulah eureun tobat paknya sok sanjan orang ahli dosa, ahli maksiat, ahli salah minimal tobat 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa 5 waktu sekali kita bertobat, seminggu sekali minimal kita tobat. Tidak kayak kabur cenah sibuk ya, lebang cau, malah jagung, malah eser, malah sawit. Tekabur tobat 2 minggu sekali 2 minggu tekabur keneh bae lantaran loba kesibukan lain semua yos teh geus tandur teh nya cau nebang tah eta kendala namanya 3 minggu sekali tobat tekabur sebulan sekali tekabur tobat 40 sekali. Kalau barang siapa orang yang tidak bertobat, tidak mengakukan salah, bahwa ini orang hina, kita orang yang salah, banyak dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam 40 hari sekali, maka pannaru aulabi. Orang dicap sebagai orang munafik. Naudzubillahi min. Nah, ilah yang kedua, yang ketiga wa qiyamul lail. Hayu qiyamul lail, udang tipeting, bapak-bapak osok udang tipeting osok. Sok naon tipeting bapak-bapak? Ieu terus geus geus naon deui? Hah? SD. Ieu bapak-bapak tas geus teh cebokeun ke SD. Ya Allah ya Robbana. Corok amat urang dieu nya. Cek majikan adau. Aya saya beurit anyar cek. Ya hangsur pan ya. Teu cebokeun langsung sare deui pan. Allahu Akbar. Ya Allah ya Robbananya sakituna ieu. Kumus kuat-kuat nambeun panjang. Qiyamul lail hari udang tipeting. Makana aya tafarukan saatan khairul lahu min ibadati sanah. Dijelaskan cek Kangjeng Rasul, udang tipeting bangun kita malam terus dongna geus dongna ieu spoek ya. Terus ya ayo orang sa tegak deui-nya. Jadi kata Kangjeng Rasul, bangun malam barang siapa yang bangun malam tekaburu sempat sholat malam, tidak sempat sholat tahajud, tidak sempat sholat hajat, tidak sempat sholat tasbih, sholat witir bahkan sekalipun hanya
bapak-bapak nongkrong di hari imah bari ngopi celepus modong orang surya babe cenah bari sekolah teh bapak-bapak ja kerki macam alam dunia ieu damai amat inya cenah oh kopi ayam rokok surya Pak pemajikan geus nonggeng bae bapak-bapak masih ngopi kene atau udang jam 2 lah pemajikan nonggeng bae ya anak HRS wah babe nikmat amat di alam dunianya hanya seukur seperti itu tapi bapak-bapak bangunnya tersebut adalah melihat ciptaan-ciptaannya Allah misalkan bapak-bapak neule kaluhur di atas langit aya bintang kalau kawakib aya bintang kedip bintang ya ataupun al-butri ataupun bulan burung cek bapak-bapak teh kieu ya Allah ya Rabbana ieu bagus amatnya jiran Gusti teh sakitu bagusna sakitu jauhna ka dulu keneh bae harengan di dieu pas mati lampu di bawah dia di luar katanya ya dong kieu di dieu kieu keur kieu ya neuleuh kaluhur misalkan bagus bapak-bapak mengucapkan kata-kata tersebut sudah diganjar oleh Allah diibaratkan sholat sunnah 70.000 kali insya alhamdulillah bapak-bapak mengaku keagungan Allah ya Allah ya Rabbana maha